tentu yang dirasa kualitas itu bagus gitu. Jadi harus jelas standarnya dulu. Kemudian yang ketiga pendekatannya itu TQM itu total quality management. Pendekatannya untuk memuaskan pelanggan gitu. Jadi kalau kita punya standar terus kita udah memperbaiki yang produk-produk yang salah atau menghapus produk-produk yang kurang, tapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan, nah itu juga percuma gitu. Jadi ada pendekatan yang tergantung kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat gitu pada saat itu pendekatan yang ketiga. Nah, ketika dihubungkan dengan pendidikan, ada yang untuk membicarakan kualitas pendidikan yang baik itu, maka adalah pendekatan TQM ini gitu, dengan melihat bagaimana kebutuhan masyarakat tentang pendidikan yang baik itu ya. Makanya di sini dikatakan bahwa kualitas dalam pendidikan mencakup beberapa dimensi. Pertama, kita bisa mengatakan pendidikan baik itu ketika hasil ujiannya baik, gurunya berkualitas, kurikulumnya seimbang, dan dukungan dari masyarakatnya bagus. Tetapi tidak cukup di sana. Kualitas juga mencakup respon terhadap kebutuhan siswa, kepuasan siswa dan orang tua, serta kemampuan sekolah atau universitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan individu secara menyeluruh. Jadi bagaimana kepuasan konsumen sama customer gitu ya, itu bagian dari TQM. Nah, sedangkan dalam pendidikan sendiri, ketika membicarakan tentang murid atau mahasiswa, kita tidak bisa memandang mereka sebagai produk gitu, karena sulit didefinisikan sebagai produk. Siswa itu adalah sesuatu yang unik gitu ya, keluarannya macam-macam gitu. Walaupun kita mau menargetkan siswa yang keluar dari sekolah kita tuh mau bertakwa gitu, nah sifat takwanya itu macam-macam gitu ya. Makanya sepertinya kalau di buku ini lebih tepat lagi katanya ketika dalam pendidikan bukan disebut produk gitu untuk murid atau mahasiswa, tetapi sebagai bentuk dari layanan, bukan produksi dan lain-lain. Jadi bentuk layanan. Maka bagaimana kualitas layanan pendidikan itu gitu ya. Yang pertama, institusi pendidikan yang berhasil dalam menerapkan prinsip kualitas biasanya memfokuskan diri pada mendengarkan dan merespon kebutuhan pelanggan. Jadi tergantung apa yang dibutuhkan pelanggan. Dengan pendekatan ini, kualitas tidak hanya tentang memberikan hasil yang baik, tetapi juga tentang proses yang terorganisir dan tanggung jawab yang besar terhadap pemangku kepentingan. Jadi karena ada kepentingan untuk memuaskan pelanggan, untuk memuaskan masyarakat yang ada di depannya, maka ada kewajiban untuk membenahi, untuk memaksimalkan manajemen yang ada di dalam itu. Walaupun sulit gitu di dalam dirinya, sulit diukur kualitas yang baik dalam pendidikannya seperti apa. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada Ibu Mona yang sudah membahas tentang kualitas ya. Sekarang ada pertanyaan mengapa atau di sini ada pertanyaan berikutnya, mengapa harus kualitas ya? Nah, insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah ya, Haja Fatimah Fatimah. Kepada Ibu Siti, Mangga. Ya, yang baik, terima kasih untuk Bu Ane telah memberikan waktunya. Yang pertama, mengapa kualitas itu menjadi hal yang krusial dalam pendidikan? Ada 4 alasan yang menjadikan mengapa sebuah lembaga pendidikan itu harus berkualitas. Yang pertama yaitu imperatif moral atau alasan moral menekankan bahwa siswa, orang tua, dan masyarakat memiliki hak untuk menerima pendidikan yang berkualitas tinggi. Sehingga berangkat dari pernyataan tersebut bahwa lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab moral, yaitu memberikan pelayanan yang layak bagi masyarakat. Sehingga penting sekali untuk lembaga pendidikan itu mengupgrade kualitasnya karena mempunyai beban moral memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa, orang tua, dan juga masyarakat. Yang kedua yaitu imperatif profesional, di mana komitmen terhadap profesionalisme adalah suatu alasan penting lainnya dalam peningkatan kualitas pendidikan.
baik dari gurunya, pendidik, semuanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan menggunakan metode-metode pendidikan yang sesuai dengan customer atau sesuai dengan siswa, sesuai juga dengan zaman dan sesuai dengan teknologi yang saat ini marak digunakan gitu ya. Sehingga itu bisa menjadi faktor profesionalisme guru untuk meningkatkan kualitas dari lembaga pendidikan. Yang ketiga, adanya imperatif kompetitif atau persaingan di dunia pendidikan semakin meningkat. Sekolah dan perguruan tinggi harus bersaing untuk mendapatkan siswa dan mempertahankan keberlangsungan institusi mereka. Dari total quality management ini, mengapa harus berkualitas? Karena kompetitif. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka harus siap dengan kemonotonan atau kemunduran dari sebuah pendidikan kita, kemunduran dari jumlah siswa, kemunduran dari sistem pembelajaran, kemudian kemunduran juga dari bidang teknologi. Sehingga karena persaingan ini kompetitif, customer itu melihat dari pelayanan, sistem, sarana prasarana, infrastruktur, dan fasilitas, sehingga kita juga harus meningkatkan itu untuk mengejar persaingan. Yang keempat yaitu imperatif akuntabilitas, di mana sekolah dan perguruan tinggi adalah bagian dari masyarakat, sehingga mereka bertanggung jawab kepada masyarakat yang mereka layani. Maka lembaga pendidikan pun harus mampu menunjukkan secara terbuka bahwa mereka memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas tinggi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi ketika pemerintah mempunyai kebijakan tentang standar pendidikan, kemudian kita mengikutinya secara akuntabilitas, itu sudah menjadi salah satu faktor untuk menyatakan bahwa lembaga kita yaitu lembaga yang berkualitas. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti yang sudah memaparkan mengapa sebuah lembaga harus berkualitas ya. 4 poin sudah disampaikan. Untuk selanjutnya mari kita dengar tentang konsep kualitas yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Lutfi. Pada Pak Haji kami persilakan. Tadi Bu Haji cerita. Terima kasih Bunda Hajar ini. Sini saya akan sedikit menjelaskan dua konsep kualitas dalam pendidikan, yang mana ada yang namanya kualitas prosedural dalam pendidikan, itu berfokus pada pemenuhan standar yang ditetapkan oleh institusi pendidikan atau pemerintah, yang tadi telah dijelaskan juga oleh Bu Siti Fatimah. Hal ini melibatkan penerapan atau aturan dan prosedur yang sudah ada untuk memastikan bahwa pendidikan diberikan secara konsisten sesuai standar. Contohnya tadi kurikulum yang standar, kemudian standar penilaian dan ujian nasional, kemudian akreditasi sekolah, yang mana di situ ada beberapa kelebihan. Salah satunya menjaga keseragaman dalam bentuk pendidikan di seluruh lembaga pendidikan. Kemudian memastikan bahwa semua siswa memiliki akses ke pendidikan dengan standar yang sama. Itu di konsep yang pertama, kualitas prosedural dalam pendidikan, yang mana semuanya itu ditetapkan, fokus pada pemenuhan standar yang ditetapkan oleh institusi ataupun pemerintah, institusi pendidikan ataupun pemerintah yang ada di kita. Kemudian yang kedua ada kualitas transformasional, yang mana hal ini berfokus pada inovasi, perbaikan, berkelanjutan, serta menekankan kepuasan dan kebutuhan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Pendekatan ini juga mendorong pengembangan budaya organisasi yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara terus-menerus.
Yang mana contohnya dalam penggunaan metode pembelajaran, yang mana meskipun sudah ditetapkan tadi oleh instansi pendidikan ataupun pemerintah seperti kurikulum dan sebagainya, tapi kualitas transformasional ini kita bisa berinovasi, yang mana kita bisa lebih mengembangkan metode-metode pembelajaran yang kita terapkan di sekolah. Kemudian penilaian berdasarkan kompetensi basic assessment, alih hanya mengukur hasil pembelajaran siswa melalui ujian standar. Penilaian berbasis kompetensi berfokus pada kemampuan nyata yang dikuasai siswa, seperti keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi. Dalam sistem ini, siswa dinilai berdasarkan perkembangan mereka dalam menguasai keterampilan tertentu yang relevan dengan kehidupan nyata dan kebutuhan masa depan mereka. Kemudian ada juga contoh berikutnya, perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pengajaran, yang mana di sini di kualitas transformasionalnya akan mengadopsi pendekatan-pendekatan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini bisa melibatkan pelatihan guru secara rutin, umpan balik dari siswa dan orang tua biasanya itu minimal setelah ujian ya, atau evaluasi ya, umpan balik dari siswa dan orang tua. Kemudian atau yang sekarang disebut apa? Yang refleksi ya. Untuk sekarang itu disebut refleksi, yang mana di situ kita bisa mengevaluasi bagaimana kita dalam mendidik ya, kemudian mengembangkan potensi-potensi anak. Kemudian contoh berikutnya, pembelajaran berpusat pada siswa. Kualitas transformasional juga melihat dalam pendekatan pembelajaran yang berfokus pada siswa. Sekolah tidak hanya mengikuti prosedur standar, tetapi juga berusaha memahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar setiap siswa. Ini bisa mencakup program pembelajaran yang lebih fleksibel, kurikulum yang dipersonalisasi, atau dukungan tambahan untuk siswa dengan kebutuhan khusus, yang mana tadi pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi kita membawakan metode pembelajaran saat mengajar itu apakah sudah sesuai dengan siswa yang ada atau tidak, apakah sudah menyeluruh atau tidak. Yang mana pada kurikulum Merdeka ini ada yang namanya diferensiasi ya, itu karena kita menyesuaikan dengan minat belajar anak-anak gitu ya. Jadi tidak hanya berfokus pada satu metode saja. Yang mana kelebihan dari kualitas ini lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan siswa, dunia kerja, dan teknologi. Kemudian mendorong inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran, dan menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pendidikan, meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Tetapi dari kelebihan tersebut ada beberapa kekurangan, salah satunya memerlukan sumber daya yang lebih besar dan mungkin sulit diterapkan di semua sekolah. Kemudian membutuhkan dukungan yang kuat dari guru, siswa, dan masyarakat untuk keberhasilan menciptakan kualitas yang seperti ini. Ini itu yang dapat saya sampaikan tentang dua konsep kualitas, yang mana tadi ada kualitas prosedural dan kualitas transformasional. Ya. Terima kasih saudara Bapak Haji Lutfi sudah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Ada banyak pesan tentang kualitas ya, diantaranya tadi disampaikan dari mulai pembelajaran, mengajar didik, tentang bagaimana itu kualitas, walaupun sama ya Bu ya, tadi disampaikan kualitas itu relatif ya Bu ya. Nah itu. Di sini pesan yang paling utama adalah kualitas sebuah lembaga pendidikan, ada kata guru berprestasi. Kemudian ada
kata nilai moral, ya. Kemudian ada hasil ujian yang sangat baik, ada kerjasama orang tua, kemudian bisa jadi dunia usaha dan juga masyarakat setempat. Jadi saling mendukung, bukan hanya pihak lembaga saja. Kemudian ada sumber daya yang melimpah, ada penerapan teknologi, tentu saja teknologi yang terkini. Kemudian di sini ada stakeholder dan leadernya siapa? Pemimpin yang kuat, kemudian pemimpin yang terarah. Kemudian juga ada kepedulian, dan kepedulian bukan hanya terhadap murid saja, pelajar saja, tetapi terhadap semua yang ada di dalam lingkup kependidikan. Dan juga di sini pesan dari sebuah kualitas sebuah lembaga diantaranya adalah kurikulum yang seimbang, kemudian kurikulum yang semakin menantang. Nah, tadi alhamdulillah sudah dijelaskan juga mengapa itu kualitas, apa saja poin-poinnya, insya Allah sudah disampaikan. Untuk itu mudah-mudahan bermanfaat, dan ada satu sesi yang Bu dosen tanya jawab. Terima kasih atas pertanyaan lengkap dengan jawabannya. Sesi pertanyaan dibuka, kami persilakan menanya. Yang pertama Ibu Haji ya. Ibu member lagi. Ini dilihat dari masalah kualitas ya. Sekarang adalah kualitas yang notabene itu antara anak-anak yang mengikuti pesantren dan anak-anak yang sekolah di sekolah umum. Ini kan masih berhubungan ya. Ternyata kualitasnya bagus di pesantren. Nah, di dalam mencikapi ini kan dua-duanya itu harus seimbang ya, antara pendidikan yang ada di sekolah, kemudian pendidikan formal, informal, dan non-formal, sehingga ada istilahnya ada korelasi yang bisa antara dunia pendidikan umum dan dunia pendidikan yang ada, yaitu berbasis agama. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan kita yang dikedepankan itu kualitas, tadi ada prosedural dan transformasional. Kalau di pondok pesantren kan kebetulan menjadi pondok pesantren, sekarang anak-anak tidak diperbolehkan bawa gadget ya, bawa HP, jadi istilahnya depending. Jadi otomatis si anak teh tidak ada yaitu yang ditunjukkan dalam segi transformalitas. Nah, itu kadang-kadang suka bingung. Di segi lain kita sebagai guru harus bisa mengekspor kualitas yang berhubungan dengan kedua tadi kualitasnya. Tapi di segi lain kita terbentur dengan aturan yang ada di pondok pesantren itu, pesantren kita yang basisnya yang berhubungan dengan sekolah umum, ada dua-duanya. Terus yang bagaimana itu kalau misalnya pesantren yang dulu zaman kolonial kata Pak Ahmad tadi ya, tapi kok lebih maju kualitasnya daripada yaitu pesantren yang ketinggalan atau zaman dia itu aja. Sekian mungkin ini pertanyaan atau mungkin tanggapan pernyataan pernyataan ya atau curhatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya, tetapi ada 3 poin pertanyaan yang sudah ditangkap. Bagaimana kalau langsung dijawab saja? Atau ditanggung dulu sebenarnya. Yang pertama, Bu Hajah Yoyo bertanya tentang perbandingan kualitas antara pesantren dan juga pendidikan umum. Kemudian bagaimana korelasinya untuk mensukseskan kedua pendidikan tersebut yang ada kaitannya dengan kualitas saja ya. Iya, yang ada hubungannya dengan kualitas. Yang kedua, tentang pendekatan prosedural dalam pendidikan dan juga transformasional yang ada hubungannya dengan penggunaan gadget yang di pesantren itu tidak bolehkan, ya. Sedangkan gadget merupakan salah satu gawai yang memang untuk zaman sekarang adalah kebutuhan. Jika dimanfaatkan sangat bermanfaat sekali, ya. Itu 2 pertanyaan mungkin Bu yang baru yang bisa disimpulkan. Disimpan dulu atau kita dulu atau langsung?
Pak Haji gimana? Boleh terakhir dulu. Bu Haji mana? Untuk pertanyaan yang pertama Bu Haji, mengapa ada kesenjangan mungkin ya, kesenjangan antara pendidikan hasil dari pesantren dan sekolah umum. Kalau dilihat dari secara proseduralnya kan memang dari input proses dan outputnya itu ada yang berbeda. Kalau yang sekolah umum itu kita tidak, kalau yang sekolah umum itu kalau yang sekolah umum itu guru hanya melihat semenjak dia datang ke sekolah, proses di sekolah dan perpulangannya saja. Kalau dari pesantren itu guru bisa memantau dari bangun sampai tidur kembali, sehingga terprogram ketika bangun sepulang sekolah mereka kemana, mereka seperti apa, melakukan apa, itu kan terpantau. Karena terpantau itu sehingga ada batasannya, jadi tidak bisa si siswa itu atau si santri itu untuk melakukan penyelewengan atau apa, karena keterbatasan waktu, keterbatasan oleh peraturan. Kalau sekolah umum kan ketika pulang sekolah itu sudah tidak ada dalam pantauan kita, itu sudah di pantauan orang tua, sehingga perlunya kerjasama. Karena perbedaan proses, maka perbedaan pula output yang akan dihasilkannya. Bahkan juga mungkin ya untuk proses sama hasilnya mungkin karena emang dari awalnya sekolah negeri sama sekolah pesantren itu emang beda target, beda tujuan gitu. Jadi kalau membicarakan kualitas tadi subjektif gitu, tergantung kita mau bikin apa dulu, kita mau memberikan pelayanan untuk apa dulu. Jadi pasti bakal beda gitu. Korelasinya ya sama-sama di bidang pendidikan tapi tujuannya berbeda, visinya beda. Baik, Bapak mungkin mau menambahkan cukup. Bagaimana Bu Haji? Jadi berbedanya target output dari dua jenis yang berbeda dan juga perlakuan dari prosesnya yang berbeda. Jadi tetapi semuanya sama-sama bergelut dalam bidang pendidikan dan tidak ada tadi untuk standar pendidikan minimalnya pasti sama lah. Hanya mungkin berbeda karena berbeda proses sehingga orang mengatakan pesantren lebih unggul daripada umum. Umum akan mengatakan bahwa kamilah yang lebih unggul daripada pesantren karena permasalahan di pesantren pasti ada, di umum juga pasti ada. Yang jelas semua berupaya untuk melayani pendidikan dengan kalimat pelayanan pendidikan maksimal dan berkualitas. Itu saja yang sekolah mengikuti pesantrennya. Sekolah mengikuti pesantren. Oh yang kemarin kita ke sana. Itu berarti kualitas pesantren yang lebih bagus ya daripada memiliki kewenangan, Ya, balik lagi ke visinya. Oh iya, memang Jadi, kalau kalau misalnya dia berbeda ya. Iya. Bukan cuma lembaga masing-masing. ya tergantung target lembaga masing-masing, visi misi mereka silakan Pak Haji Fikri untuk menambahkan. Ini udah secelupkan enggak? Tapi jelas selektif keren. Jadi kalau mau ingin jadi dai, cuma perlu sadar kalau jadi dari demokrat, kuliah dan PTB. Itu kalau paling-palingnya gitu. Tapi buat 02 yang kuliah. Jadi kami enggak. Ya, terima kasih untuk penanya berikutnya. Tentang gadget ya, satu lagi tentang gadget ya. Ya. Dengan dawai. Jadi pesantren tidak boleh padahal kalau itu satu kebutuhan yang ada kaitannya dengan transportasi. Terkait gadget di sekolah itu mungkin kayak teknologi, kita membicarakan teknologi di pendidikan gitu. Ada dua mata pisau ya, yang sama. Jadi di satu sisi kita mau maju melakukan transformasi, tapi di satu sisi itu punya dampak yang
bisa dikatakan bisa negatif gitu ya. Maka itu kembali lagi kepada kesiapan lembaganya. Ketika mau melakukan transformasional, maka harus ada kesiapan juga gitu dari lembaga ini untuk melakukan transformasi itu. Gitu. Kayak mau membolehkan gadget berarti harus siap dengan konsekuensinya, dengan pengawasannya, dengan aturannya dan lain-lainnya. Jadi transformasi juga kita harus bisa mengukur lembaga kita di apakah sudah siap atau tidak. Kayak mungkin di sini pilar dan TKM itu kan totalnya, bukan hanya satu saja. Semua harus mau terlibat di dalam TKM. Mau itu pertama organisasinya dulu yang kita, kemudian pemimpinnya bagaimana, kemudian juga komitmen yang terjalin bukan hanya antara leadernya, tetapi mungkin dengan orang tua dan dengan anak-anak. Saya suka ada penandatanganan fakta integritas, kemudian ada juga kontrak belajar dan sebagainya. Dan juga prosesnya mau diapakan sampai menghasilkan produk yang bagaimana, gitu ya, di dalam hal pilar total quality management ini. Mungkin cukup atau ada yang menambahkan dari rekan-rekan yang lainnya? Saya bisa gambarkan betapa sulitnya mengatur anak-anak dalam gadget, jangankan anak orang lain, anak daripada sisa, apalagi mengatur anak yang banyak di sekolah, karena belakangan ini gadget itu manfaatnya besar, tapi mudaratnya ternyata lebih besar lagi. Ketika ya kita belum siap, tadi kata Ibu Haji Rona mengatakan bahwa ya tidak lembaga untuk melakukan transformasi bagi ini, gitu ya, tentang gadget, bagaimana pengawasannya. Sedangkan kita tidak bisa mengawasi dari mulai ya mau tidur sampai bangun tidur, gitu kan ya. Kemudian yakin tidak di pesantren itu tidak kecolongan ada HP di bawah kasur, gitu kan ya. Kalau malam kita tidak tahu, andai-andai misalkan dilarang pun tetap ada. Itu ya, silakan Bapak. Terima kasih untuk kaitan bagaimana kita untuk bersikap moderat terhadap perkembangan zaman atau teknologi pada hari ini. Kalau kita melihat dari salah satu ini sebagai ini bisa jadikan alat ukur dari kualitas lulusan. Kalau kita melihat dari ayat Quran itu, ketika seorang anak mau memasuki kamar orang tua dalam 3 waktu kan, harus minta izin ya. Setelah sholat subuh, habis sholat isya, dan waktu duhur. Nah, artinya ini perlu disosialisasikan, dipublikasikan. Nah, pertanyaan filosofisnya ada apa? Gitu kan? Ada apa? Ayat ini kenapa sih? Ya, artinya di situ ada hal-hal yang memang tidak bisa dan belum saatnya dilihat dan disaksikan ada tertentu oleh anak. Nah, kemudian realitasnya hari ini dengan adanya ini ya, sudah moro-moro di sokeran, itu memang muncul sorangan gitu ya. Ya permasalahan gitu ya. Nah, artinya berarti yang menjadi inti permasalahan pokoknya bagaimana untuk menjawab kualitas tadi, kedisiplinan moral, spiritualnya, itu berarti kembali ke pembekalan itu sendiri. Ini perbekalan itu sendiri karena kalau di pesantren ya, kalau memang kita melihat proses itu ya, sebelum proses anak itu dewasa, karena di masa kuliah udah dikasih gitu kesempatan mereka besok boleh bawa HP, bawa laptop, kalau sudah melaksanakan tugas dikumpulkan kembali, dan itu sebagai langkah kan berarti bagaimana kita secara objektif nilai positifnya diambil tetap gitu, dan hal-hal yang memang kurang bisa atau belum siap untuk mencegah itu dibatasi terlebih dahulu. Berarti secara ininya kan dua-duanya itu ada plus minusnya. Nah, berarti tidak kepada pembekalannya mau di
lembaga pendidikan formal, non formal, informal, tapi kata kuncinya adalah mempersiapkan peserta didik sehingga bisa memilah dan memilih untuk menerima sarana teknologi dan IT yang mana hari ini. Mungkin seperti itu. Waalaikumsalam. Tadi kalimat yang awal yaitu bersikap moderat terhadap teknologi. Terima kasih Bapak. Jelas kalian, insyaallah. Bagaimana Bu Haji? Cukup atau ada teman lain yang mesti menambahkan? Jadi memang buku ini kan ada istilahnya pengeditannya, pengeditan dalam aplikasi ya. Tadi itu yang merusak, itu yang merusak terhadap kita ya. Susah deh. Aplikasi itu Pembahasan aja biasanya istilahnya ini dikasih yang suatu astagfirullahaladzim lewat nggak lewat pas kelihatan yang sengaja itu sih tidak kelihatan dari sekolah di skip itu berarti Penasaran. Jadi sesuatu untuk zaman sekarang sesuatu yang menghasilkan yang terbalik atau yang terburuk eksklusif akhirnya eksklusif jadi itu aneh-aneh yang nyelotai itulah yang akan memantik kita untuk tahu semakin ada peringatan jangan jangan lirik kiri ternyata kita ingin lirik ke kiri ada apa di kiri gitu kan ya. Nah itu canggihnya teknologi membuat penasaran. Sedangkan membatasi teknologi, menggunakan teknologi itu bukan hal yang mudah untuk kita. Susah. Ya. Baik, untuk gadget dan juga pertanyaan yang pertama sudah cukup. Mungkin kita buka pertanyaan satu lagi saja ya. Karena untuk penjelasan yang lebih lengkap akan disampaikan oleh Ibu dosen. Satu pertanyaan terakhir, silakan. enggak Pak barusan belum dijawab yang Pak Haji. Nah, nggak boleh di waktu itu. jangan nggak boleh bertukar kata begitu. Jadi Pak Haji menggambarkan kalau dalam agama kita ya bahwa waktu-waktu tertentu itu yang spesial buat ayah dan ibu ya Mbak Raisa dan Mbak Nur. Kami mendoakan mudah-mudahan Bapak segera merasakan itu. Itu berlaku ya Pak. Kita menghormati etika anak terhadap orang tua begini kali ya. Ya artinya begini ya, yang dimaksudnya sebenarnya. Jadi dalam waktu itu saja, kemudian kalau kita presentasikan berapa persenkah gitu kan, orang tua mempublikasikan, mensosialisasikan itu terhadap putra putrinya. Misalnya anak kita dikumpulkan, nah kita sebagai di sini jujur lah, pernah tuh kalau dikumpulkan. Tekantos. Nah itu yang menjadi permasalahan. Dalam 3 waktu saja yang dibatasi ini, ternyata informasinya belum merata. Apalagi 24 jam. Pembekalan apa, sosialisasi seperti apa gitu, untuk memberikan pemahaman. Maksudnya itu. Baik Pak, tentang sosialisasi. Tadi kalau mana tersirat nama udah ketangkap. Itu surat. Jadi ada maksud lain. Yang sosok cedok. Besen. Itu lawan senetaka. jadi coba ibat aja Kemaksiatan itu dulu harus melangkah dulu ya Bu ya. Tetapi sekarang kemaksiatan bisa terjadi dimanapun tanpa harus melangkah kata. Waspada. Silakan untuk yang Pak atau cukup saja. Cukup saja ya, karena itu sangat terima kasih waktu. Teman-teman sekalian, alhamdulillah materi yang disampaikan oleh kami yang diamanatkan untuk menyampaikan dua chapter ya, yang pertama tentang basic, yang kedua tentang kualitas. Kami simpulkan bahwa yang pertama bahwa TKIM itu dapat menjadi alat yang berharga bagi lembaga pendidikan
pendidikan yang ingin mencapai kualitas atau keunggulan. Namun, penerapan TKM membutuhkan perencanaan yang matang, komitmen yang kuat, dan dukungan yang berkelanjutan dari seluruh anggota organisasi, dalam hal ini lembaga pendidikan. Yang kedua, dengan memahami faktor-faktor yang mendorong peningkatan kualitas, lembaga pendidikan dapat merancang strategi yang efektif untuk mencapai tujuan hidup yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, bahwa kualitas itu merupakan aset yang sangat berharga bagi setiap organisasi. Dengan mengutamakan kualitas, organisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun reputasi yang kuat, dan juga meraih keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bu dosen, terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih atas perhatian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu baik semua? Oh, semangat suaranya. Luar biasa. Namanya Semangat, kita ada yang tidur, ada yang main handphone, ada yang baksonya udah mau naik. Sampai dingin. Hari ini kita pertemuan ketiga membahas dua chapter. Yang pertama tentang basic, yang kedua tentang kualitas atau quality. Saya mau kasih apresiasi dulu buat kelompok 1, kita berbicara. Ini menurut saya sudah mendekati sempurna dari mulai pemaparannya, poin-poinnya, lalu juga pointer-pointer yang dijelaskan di PowerPoint juga sudah cukup mendekati sempurna. Bisa dikatakan sebagai udah di tangan dari kelompok 1. Menjawab pertanyaannya juga sudah sesuai dengan harapan saya. Apalagi pertanyaan dari Pak Haji ya Pak Haji? Multitafsir. Perlu dari syarat. Iya, multitafsir Pak Yoga. Dan Pak Ida pikirannya kemana ya? Jadi untuk bicara tentang basic tentang quality management, betul ya tadi dengan corona juga kita bicara kualitas dalam lembaga pendidikan itu susah untuk dideskripsikan karena tiap sekolah memiliki nilai POB yang berbeda. Tadi sekolah umum urusannya seperti apa, mereka punya visi-misi yang berbeda dengan sekolah yang basicnya pesantren. Kalau di pesantren itu dari mulai anak masuk sampai ke anak tidur itu program jelas itu ya dari dijelaskan. Jadi betul-betul terprogram anak itu. Orang tua juga datang menjelaskan program untuk anaknya seperti apa. Bahkan untuk anak khusus ada program khusus juga yang berbeda kalau di pesantren. Kalau di sekolah umum mungkin programnya ada program individual. Kalau program individual itu khusus untuk anak yang mohon maaf misalnya anaknya jarang sekolah atau anaknya kurang fokus, misalnya itu kami buat satu program individual khusus untuk satu anak, misalnya one day one student. Kalau untuk wali kelas ya, untuk wali kelas misalnya ada program seperti itu. Jadi satu hari satu anak diajak untuk permasalahannya apa, di rumah seperti apa, biasanya untuk anak-anak yang belum tahu saya itu kurang fokus di sekolah seperti apa, kita kan tahu ya adaptasi seperti apa, betul-betul memberikan kebutuhan setiap anak itu berbeda. Di kegiatan basic ada salah satu tentang quality management yang selalu dijelaskan oleh akademik itu berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Nah, pelanggan dari produk, khususnya produk lembaga pendidikan itu khusus itu agak sulit untuk kita deskripsikan karena itu setiap lembaga itu memiliki nilai kualitas yang berbeda, value-nya pun berbeda, kualitasnya pun dilihat dari standarnya pasti berbeda. Standar internasional seperti apa kualitasnya, standar pesantren yang bermutu itu seperti apa, itu pasti berbeda. Ketika bicara basic tentang quality management, Demi sendiri menekankan bahwa ada salah satu kepuasan pelanggan itu inti dari quality management. Dari kepuasan pelanggan tersebut ada prosesnya itu PDCA, yang selalu saya terangkan Bapak Ibu. Proses PDCA ini di dalamnya ada perbaikan, berkelanjutan, yaitu ketika satu program tidak terlaksana dengan baik, tidak stagnan pimpinan, tapi berlanjut ke tindak lanjut selanjutnya, misalnya musyawarahkan dengan pihak orang tua, kenapa programnya tidak dilaksanakan dengan baik. Tapi terkadang ketika si anak dimasukkan ke pesantren, terus si anak waktunya pulang, itu berbeda lagi programnya terkadang.
kadang-kadang si anak jadi kurang patuh ketika datang ke pesantren karena aturan yang dibuat orang tua dengan pesantren misalnya ada yang berbeda. Aturan misalnya mau megang gadget kalau misalnya di sekolah, di pesantren khususnya betul-betul dibatasi kan Pak ya. Kalau misalnya di rumah, karena anak udah sedang liburan misalnya, ada batasan-batasan yang ingin mereka gunakan, jadi merasa bebas gitu karena merasa di pesantren itu sudah terlalu banyak aturan. Pada saat pulang, kan ada waktu-waktunya pulang itu ada kan di Pak Haji juga ada, di Pak Haji juga ada waktu anak pulang itu berapa bulan sekali biasanya. Setiap semester sekali. Setiap semester kalau di Haji sama dua kali. Itu kan biasanya untuk anak datang ke rumah itu pasti mereka terbiasa dengan aturan di rumah. Ketika di pesantren mereka harus terbiasa dengan aturan pesantren. Ketika si anak misalnya 1 bulan di rumah datang ke pesantren pasti ada perbedaan karakter. Betul. Kita mendidik lagi si anak dari nol. Jadi seperti itu kan kalau di pesantren. Kalau di sekolah umum si anak misalnya hanya 5-6 jam dengan guru ya, dengan pihak sekolah. Sisanya waktunya lebih lama dengan orang tua, misalnya dengan walinya, dengan pengasuhnya di rumah. Ada perbedaan-perbedaan batasan-batasan aturan ketika kita mau menyekolahkan anak ke pendidikannya di pesantren atau di pendidikan umum. Pasti ada batasan-batasan, outputnya pun itu pasti berbeda. Terkecuali outputnya itu si pesantren itu ingin bersaing dengan output lulusan di pendidikan umum. Nah itu bisa juga seperti pesantren yang kemarin kan ya kita datangi Bina Islam Mulia itu menerapkan 2 metode, 2 standarnya juga sudah standar internasional karena memang pemimpinnya mungkin punya visi-misinya, ingin lulusannya seperti apa, kan punya visi-misi berbeda. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau cukup? Cukup. Saya boleh minta waktu sebentar nggak? Ingin saya absen ini. Saya mau absen, boleh. Nggak balik banget. Jadi kayak mau apa? Ada absennya? Saya tuh pengen tahu karakter ibu bapak. Sama pikirin Kalau di S1 itu saya selalu di awal pertemuan selalu bilang ke mahasiswa apa sih yang kalian rasakan di saat pertemuan pertama ini, kan berbeda-beda ya. Yang kalian rasakan ketika datang ke kampus itu apa sih, kata abis karena kan beda-beda, ada yang sedih, bahagia, ada yang bingung, ada yang marah katanya karena nggak dibayar terus utangnya. Ada karena anak-anak pengusaha, ada juga yang modal kita habis jadi kita sedih. Nah itu kan kayak jadi tahu ya mereka apa sih yang mereka rasakan, itu kan nggak semua anak tuh bisa happy. Nah, saya juga pengen tahu ibu bapak di sini betul-betul happy atau pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia. mengitandarkan ya. Jadi simpel, karena bapak ibu itu basicnya mengambil MPI, saya ingin tahu motivasi bapak ibu tentang atau quotes of the day about education, tentang pendidikan. Misalnya pendidikan itu bukan segala-galanya, namun pendidikan bisa membuka pintu dunia, misalnya seperti itu ya. Oke, siap? Insyaallah ya. Konsentrasi. Ibu Haji Yoyo. Saya pertama Biar masuk dapat nomor platinum ya. Udah kata Pak Fikri dapat nomor platinum. Nomor platinum. Ya bantu. saya mau salesnya bareng gue ya, jangan saya api maksud. Memang begitu. Ibu pada Sama Bu Haji Haji aneh, masih semangat. Sama Pak Haji ngaku. Sama Haji juga masih awal masih semangat luar biasa. Gimana Bu tentang pendidikan, apa sih menurut Ibu? Tentang pendidikan, kalau menurut Abdi mah, alhamdulillah ternyata dengan pendidikan ini kita bisa punya pikiran dan wawasan yang luas dan kita bisa melihat apa yang tadinya tidak tahu menjadi terbuka dan apa yang tadinya tidak mengerti menjadi paham. Lebih paham dan kita bisa mengenal ternyata orang-orang yang dekat dengan kita, dosen-dosen yang mengajar terutama Abdi Jalira dan teman-teman yang sudah senior. Jadi pikiran teh adik mah bawahan.
banyak tuh Bu pembelajaran yang kita petik dalam pendidikan ini yang Apalagi kalau bedanya panjang. Sampai berapa ada gitu buat lagi. Ya kedua Siti Fatima. Bebas lah pendidikan atau apa. Fatimah izin. Ayo kita yang pas lagu lagi izin. Izin. Kiri kanan. Nah itu kita ini. Cuma 3 lagi ya. Oh dua. Iya. Sama. Kembar. Ada yang ada bapak. Sekarang Ibu Hamidah ya. Sami Allah. Pendidikan menurut saya yaitu mengembangkan individu untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan lain-lain. Bu Aika ini. Yang penting dari karat. Apa doang? Kebetulan itu saya belum sekarang memang tidak ada pendidikan dan motivasi untuk masuk jurusan pendidikan ini sendiri karena satu tidak ada aktivitas. Saya jujur Salah satu penunjang saya yang bukan di bidang pendidikan, tapi karena ada pembekalan di kampus itu jadi saya bisa membaca seperti misalnya di pengembangan usaha saya kan ada salah satu kegiatan sosialisasi bertemu dengan banyak orang. Jadi setidaknya dengan pembekalan yang ada di sini dimulai cara public speaking menghadapi orang itu masih didapatkan dari pendidikan dulu. Jadi kalau untuk menunjang kegiatan aktivitas di bidang manajemen pendidikan itu belum ada, bukan tidak ada belum ya Bu, tapi untuk menunjang aktivitas yang lain dasarnya dari pendidikan. Selanjutnya Ibu Ane. Pendidikan itu yang pertama lembaga pendidikan adalah rumah kedua. Yang kedua dengan masuknya MPI mungkin ya Bu, kenapa masuk ke MPI? Jadi lebih kejut ya kok ibu-ibu panjang sih. Bukan kuat. Dari pengalaman pribadi sih. Analisis semua. Kalau menjadi guru adalah keseharian, tetapi semakin tahu bahwa ternyata pengelola itu membutuhkan ilmu tidak sekedar keturunan dari sang pemilik yayasan, tetapi harus benar-benar ada ilmunya ketika kita itu menjadi seorang pemilik yayasan. Itu Besto Fatimah. Muka 7 dan Kalau sudah paling awal. Kalau itu saya mau nanya. Pertanyaan itu mengapa memilih MPI atau pendidikan? Terserah motivasi tentang pendidikan. orang yang ada ini pendidikan gitu. What on the day? Motivasi kalian ini itu apa sih selama ini? Kalau motivasi saya mengambil MPI mencari motivasi saya awalnya gitu ya untuk memilih sekolah karena teman satu kos saya Wah, panjang juga Tasik. itu. Jadi panjang. apa ya, dia tuh pernah bilang apa motivasi gue kedua, dia bilang hidup tuh jangan gitu-gitu aja jawabannya. Jadi alasannya tuh karena dari semua itu hidup tuh jangan gitu-gitu aja. Terus yang kedua panjang terus mengapa apa itu pendidikan menurut saya pendidikan adalah investasi terbaik saat ini. Nah itu. Tinggal kita udah berapa investasi Pak Panji. Oh itu apa kata laki-laki? Satu kalimat aja. Cari jodoh.
Bagi saya pendidikan merupakan sebagai meningkatkan taraf dan kualitas hidup. Ya, Bismillah. Yang saya pahami dan yang saya jalan sekarang tidak terlepas dari hukum kausalitas, ya, sebab dan akibat. Sebab yang pertama menjalankan kewajiban, dampaknya mudah-mudahan mengangkat derajat saya. Amin. Terima kasih. Jika ada relasi, Kalau menurut saya pendidikan itu adalah sebuah proses dari yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa. Pendidikan modal perubah nasib ke arah yang lebih baik. Ke akhirat-akhirating dunia ge bukti. Cekap sakit. Pak Haji Asep ke Rahman. Hanya Asep kan bener. Kan ngomongnya hanya Asep. Kualitas. Satu kata kualitas di buruan. pendidikan itu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan itu pendidikan. Keluar dari corona ini bermakna. Iya kayak orang Jadi tafsir kan. Filosof memang. Iya. Filsuf. Kata-katanya Tafsir Bu. bermakna. Oh ya, Ada tafsir. Yang tafsir sih kalau ngomong bermakna. Masya Allah. Iya, soalnya dia bicara tuh ada makna yang tersesat dari mata dan hatinya. Silakan Pak Panji. Pak Panji ini Pak Panji Lakuan. Pak Muhammad Lutfi Firdaus. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Seperti apa ya? Iya. Pak Fikri. Nah ini saya tunggu-tunggu. Enggak. Saya dari dulu masih pegang teguh pendapatnya Pak Ahmad Tafsir, pegang teguh pendapatnya Pak Ahmad Tafsir, memanusiakan manusia. Oh, ini jawaban. Pak Iwan. Kalau saya memandang pendidikan itu merubah segalanya. Namanya dalam seperti Pak seperti siapa? Pak dari bujangan sampai punya. Adiki Al-Amin. Adiki ya. Saya jawabannya. Pertama tidak ada alasan selagi akal dan badan sehat Selama hayat. untuk menuntut ilmu. Pak Ilham bukan dia. Mau kait. Pendidikan sebagai bekal untuk garda satu yang berkuat. Coba semua. Satu ilmu satu lah. Pak Randy ada. Ya, baik itu. Pendidikan adalah salah satu keyword atau kunci untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Rata-rata mau meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Ibu Aziz. Pak Yoga. Kawannya. Oh, Pak Yoga yang baru follow Instagram saya ya. Terima kasih udah ngomong. Ya, motivasi ngomong. Pendidikan itu seperti air yang mengalir ke bawah. Maksudnya? Ke bawah. Seperti air yang mengalir ke bawah. Seperti air yang mengalir ke bawah. Bapak itu tadi kata-kata tapi yang paling panjang dan betul-betul sangat bermakna itu dari Haji Yoyo dan Ibu Ani. Ini yang bermakna sekali, panjang sekali. Kalau diteruskan bisa sampai maghrib. Ceritanya itulah mama. Dan
Nanti kita lanjut ke pertemuan keempat, itu kelompok 2. Membahas apa kelompok 2? Chapter itu Chapter apa sih? Abi, Pawepi, Ada yang mau ditanyakan tuh pertemuan kita hari ini? I think it's enough. Cukup ya, gitu. Terima kasih untuk perhatiannya. Perhatian apa lagi? Perhatiannya. Mohon dari salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.